Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari 10 hukum. Dan kita ada di pelajaran atau kita sedang belajar hukum yang ketiga. Ya, mungkin ada yang ini bisa digabung jadi satu saja. Kasih di Mama Nakura supaya Mama juga bisa mengikuti dengan baik karena tidak ikut dari awal ya, jadi bisa melihat di situ. Oke, kita perhatikan teks 10 hukum itu terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 ya. Itu Keluaran 20 ayat 7 kita baca secara bersama-sama. Keluaran 20 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Nah, itulah bunyi firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan ini adalah hukum yang ketiga. Teman-teman sekalian, kita kemarin sudah belajar beberapa hal dari hukum yang ketiga ini, ya. Bahkan kita sudah menyelesaikan part yang pertama dari hukum yang ketiga dan kita ada di bagian yang kedua. Dan di bagian yang kedua ini kita sudah belajar tentang hukum ketiga ini melarang menyebut nama Tuhan dengan sembarang, ya. Dan juga kita ada melihat ada beberapa hal lagi di situ. Hukum yang ketiga ini bukan melarang kita menggunakan nama Tuhan sama sekali. Jadi jangan menganggapnya secara ekstrim seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu. Kalau ada gunanya, apalagi kalau itu merupakan penyebutan yang memuliakan Allah, maka tentu kita boleh menyebut atau menggunakan nama Tuhan. Itu bukan penyebutan nama Tuhan dengan sembarang dan sia-sia, ya. Ini kita sudah belajar. Dan juga yang kedua kita juga sudah belajar sebetulnya kata Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 menunjukkan pada nama Tuhan YHWH atau Yahweh, Yehova. Tetapi saya berpendapat bahwa ini juga bisa diberlakukan terhadap Tuhan Allah, Yesus Kristus, God, Lord, dan sebagainya. Dan yang berikut, perlu diingat bahwa sikap atau cara kita menggunakan nama Tuhan menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri. Dan juga kita melihat contoh-contoh terhadap pelanggaran terhadap hukum ini, ya. Lalu ada poin 1. Contoh-contoh yang pertama adalah mencaci maki atau menghujat nama Tuhan. Itu kita sudah pelajari. Dan yang kedua, Calvin menganggap bahwa hukum ketiga ini dilanggar pada waktu seseorang bersumpah demi nama dewa, Allah lain, atau berdoa kepada dewa atau Allah lain. Ya, semua ada ikut dengan baik. Poinnya tahu di mana? Hari ini kita ada di poin yang ketiga dari contoh pelanggaran terhadap hukum ini. Itu ada di lembaran ketiga. Lembaran ketiga, ya. Ya, betul. Ya, di poin yang ketiga. Namun sebelum kita lanjut, saya perlu ingatkan kepada kita bahwa tujuan kita belajar 10 hukum ini bukan tujuannya untuk kita mentaati dengan sempurna atau sepenuhnya, lalu kita masuk surga dengan ketaatan itu atau dengan kita melakukan 10 hukum. Tujuan kita belajar 10 hukum, ingat baik bahwa tujuannya adalah supaya kita sadar bahwa diri kita adalah orang berdosa. Ya. Tujuannya supaya kita sadar bahwa diri kita adalah orang berdosa. Jadi tujuannya bukan supaya kita masuk surga dengan perbuatan baik kita. Ya, bukan tujuannya untuk masuk surga, tetapi untuk kesadaran diri kita. Ya, diri kita bahwa kita adalah orang berdosa. Ya. Mari kita memperhatikan pelajaran kita. Kita kembali. Poin yang ketiga, bersumpah menggunakan nama Tuhan pada saat sumpah itu bersifat yang pertama dusta. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku,
supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Jadi hukum ini atau kita melanggar hukum ini dengan kita bersumpah, yaitu bersumpah dusta. Yang kedua adalah bersumpah dengan sembarangan. Kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 merupakan eksposisi dari hukum yang ketiga ini. Mari kita perhatikan. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Sebenarnya yang difirmankan ini terjemahan yang tidak tepat ya. Itu sebenarnya yang dikatakan ya. Jadi kalau difirmankan ini seolah-olah ini menuju kepada firman Tuhan. Tidak, ini menuju kepada tafsiran orang Yahudi ya. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan, di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk memutihkan atau menghitangkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apapun yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perhatikan ada kutipan dari Jamison Faison and Brown. Ya. Pada zaman belakangan dari sejarah Yahudi, rabi-rabi membengkokkan arti dari hukum ini dengan membatasi penerapannya pada penggunaan dari nama Yahweh, Yehova. Dan karena itu, mereka bukan hanya menoleransi, tetapi menyetujui praktek bersumpah dalam pembicaraan biasa sebagai tidak berbahaya. Asal referensinya dengan Allah tidak dinyatakan secara langsung. Tuhan kita menyingkapkan kepalsuan dari komentar rabi ini dengan menunjukkan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi yang dilarang oleh hukum ini adalah bersumpah palsu. Ya, jadi kalau kita bersumpah dan bersumpah palsu, itu pelanggaran terhadap hukum yang ketiga ini. Tetapi mungkin dipertanyakan atau perlu kita bertanya bahwa bukankah orang Kristen tidak boleh bersumpah sama sekali? Boleh tidak orang Kristen bersumpah sebenarnya? Jawabannya sebetulnya orang Kristen bukan dilarang bersumpah secara mutlak. Ya, jadi sumpah itu bukan secara mutlak dilarang, ya. Bukan secara mutlak dilarang sumpah itu. Sepintas lalu kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 34a yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Jadi dari sini ini seolah-olah menunjukkan bahwa sumpah itu dilarang secara mutlak. Ya, dari kata-kata Yesus ini kelihatannya melarang sumpah secara mutlak. Tetapi saya berpendapat bahwa seperti pandangan Calvin dan banyak penafsir lain yang mengatakan bahwa sebetulnya ayat ini tidak bisa diartikan bahwa Yesus melarang sumpah secara mutlak. Jadi tidak mutlak orang Kristen tidak boleh bersumpah. Jadi dengan kata lain orang Kristen boleh bersumpah. Boleh bersumpah, tetapi bersumpah dalam hal apa dan dalam kondisi yang bagaimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Calvin berpendapat bahwa kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 34a ini tidak boleh dipisahkan dari kata-kata selanjutnya yang menunjukkan sumpah yang bagaimana yang ia maksud, yaitu sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, dan demi kepalamu. Matius pasal 5 34 sampai 36. Yang oleh orang-orang Yahudi dianggap remeh atau tidak berarti.
Jadi yang dilarang adalah sumpah sembarangan. Orang Yahudi mengatakan sumpah itu boleh dalam pembicaraan biasa, ya. Aduh, tidak bisa lagi ya. Jadi yang dilarang di sini adalah bersumpah secara sembarangan, melawan penafsiran orang-orang Yahudi bahwa bersumpah dalam hal-hal yang remeh, misalnya kita berbicara sehari-hari bisa bersumpah, berbicara dalam ya sedikit-sedikit sumpah. Itu bagi orang Yahudi itu tidak jadi soal. Tetapi Yesus membantah itu bahwa ketika kamu bersumpah dengan sembarangan, kamu sebenarnya sedang melanggar hukum yang ketiga. Karena itu larangan bersumpah itu tidak secara mutlak. Orang Kristen boleh bersumpah dalam hal-hal tertentu, ya, tidak sembarang, tapi dalam hal tertentu. Alasan yang menunjukkan bahwa sumpah tidak mungkin dilarang secara mutlak. Yang pertama adalah Perjanjian Lama mengizinkan, bahkan mengharuskan sumpah dalam hal-hal tertentu. Jadi Perjanjian Lama sendiri, kalau Perjanjian Baru mengatakan tidak boleh bersumpah, Perjanjian Lama sendiri mengatakan bahwa kita harus bersumpah atau mengizinkan atau mengharuskan sumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah. Perhatikan di situ diberikan huruf kapital sebagai penekanan, haruslah engkau bersumpah. Kalau bersumpah dilarang secara mutlak, bagaimana dengan teks ini yang mengatakan haruslah engkau bersumpah? Keluaran 20, 22, 7-8. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Perhatikan dikatakan haruslah engkau pergi atau haruslah engkau bersumpah. Jadi dari dua ayat ini menunjukkan bahwa Perjanjian Lama sendiri mengharuskan bersumpah. Tapi bukan dalam pengertian sumpah sembarangan seperti tafsiran orang Yahudi, ya. Ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa sumpah diharuskan dalam hal-hal tertentu itu adalah Keluaran pasal 22, ya, yang sudah kita baca tadi, ayat 10-11, Bilangan 5 ayat 11-28, 1 Raja-Raja 8:31-32. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sumpah diharuskan dalam hal-hal tertentu, ya. Dan Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Perjanjian Lama, ya, tidak mungkin. Perhatikan atau kita bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 11-19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Perhatikan di sini, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan. Bahkan ada orang lebih cinta Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Itu salah sebenarnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama firman Tuhan. Karena itu tidak boleh kita berat sebelah. Ya, tidak boleh. Karena Yesus bukan meniadakan hukum Taurat.
atau kita para nabi. Karena itu, ketika perjanjian lama mengatakan haruslah kamu bersumpah di dalam perjanjian baru, atau kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 tadi, itu tidak bisa ditafsirkan bahwa kita dilarang bersumpah secara mutlak, karena perjanjian lama sendiri mengharuskan sumpah. Yesaya 45 ayat 23. Alasan berikut. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Perhatikan di sini, akan bersumpah setia. Jadi lagi-lagi teks ini menunjukkan bahwa sumpah bisa atau boleh dilakukan di dalam hal-hal tertentu. Ayat ini menunjukkan bahwa sumpah seseorang demi nama Tuhan menunjukkan pengakuannya terhadap Allah yang benar. Alasan yang berikut, pada waktu Yesus diadili oleh Sanhedrin dan ia disuruh berbicara di bawah sumpah, ia bukannya menegur mereka yang menyuruhnya bersumpah, tetapi sebaliknya ia menjawab, padahal tadinya ia tidak mau berbicara. Ya, jadi waktu Yesus di hadapan Sanhedrin, waktu dia dihadapkan mau disidang, mari kita perhatikan Matius pasal 26, 63 ayat sampai 64. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Perhatikan di sini, ketika imam besar mengatakan demi Allah yang hidup, ini sumpah. Jadi tidak selalu harus ditulis secara eksplisit di situ sumpah, begitu baru bunyinya bahwa itu sumpah, tidak. Demi Allah yang hidup, ini sumpah. Katakanlah kepada kami. Kalau sumpah dilarang secara mutlak, harusnya di sini Yesus menegur mereka yang mengatakan itu. Tetapi di sini malah Yesus menyetujuinya dengan mengatakan, engkau sendiri telah mengatakannya. Catatan, kata-kata engkau sendiri mengatakannya artinya ya, atau seperti yang engkau katakan. Alasan berikut, bukan hanya dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru juga ada ayat yang kelihatannya mengizinkan sumpah. Kelihatannya mengizinkan sumpah. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 17. Coba satu orang baca untuk kita. Ibrani 6 13 sampai 17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Perhatikan ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan, ya, pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi di sini kelihatannya atau di sini sepertinya diizinkan dalam perjanjian baru ada teks yang mengizinkan sumpah, yaitu Ibrani pasal 6. Alasan yang berikut masih dari lagi-lagi dari perjanjian baru, dalam Wahyu pasal 10 ayat 5 sampai 6, di mana di sana malaikat bersumpah. Wahyu 10 ayat 5 sampai 6. Satu orang baca.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan di sini, malaikat itu bersumpah, ya, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kalau sumpah dilarang secara mutlak atau sumpah tidak diperbolehkan secara mutlak, di sini malaikat bersumpah. Dan juga orang Kristen yang paling sering bersumpah di dalam Perjanjian Baru itu adalah Paulus, ya. Karena itu alasan kita yang berikut adalah Paulus sering bersumpah. Dalam Roma pasal 1 ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Berarti kan adalah saksiku. Ini adalah sebuah sumpah. Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi ini adalah sumpah lagi-lagi yang diucapkan oleh Paulus. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan bahaya maut. Demi kebanggaanku, aku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Perhatikan, kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Ada kata demi kebanggaan. Ini adalah sumpah. 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Galatia 1 ayat 20. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepada kamu ini benar, aku tidak berdusta. Filipi 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi di sini betul-betul tidak terbayangkan bahwa Paulus yang adalah seorang rasul yang begitu saleh bisa bersumpah berulang kali. Kalau sumpah dilarang secara mutlak, maka di sini Paulus adalah rasul yang paling berdosa, dalam pengertian bahwa dia sudah bertobat, tetapi dia adalah orang yang paling banyak bersumpah, dan itu tidak mungkin. Jadi, dari semua ini menunjukkan bahwa sumpah tidak dilarang secara mutlak. Dalam pengadilan atau di dalam hal-hal yang penting lainnya, kita boleh bersumpah. Jadi, kalau orang Kristen mau jabat jadi bupati, atau mau jabat jadi kepala desa, disumpah pakai Alkitab tidak apa-apa. Ya, dia bersumpah kepada Tuhan tidak apa-apa. Tidak dilarang oleh firman Tuhan. Jadi sumpah dalam hal-hal tertentu boleh. Tapi jangan bersumpah sembarangan. Jadi yang dilarang bersumpah secara sembarangan. Tetapi kalau bersumpah dalam hal-hal penting, itu tidak dilarang oleh firman Tuhan. Atau firman Tuhan mengizinkan orang bersumpah. Calvin bahkan mengatakan bahwa bersumpah bukan hanya boleh, tetapi itu bahkan merupakan suatu pengakuan bahwa Allah itu lebih tinggi dari kita, dan dengan demikian merupakan suatu penghormatan terhadap Allah. Jadi bersumpah demi Allah dalam hal-hal tertentu itu merupakan pujian atau penghormatan kepada Allah yang maha tinggi. Jadi kalau dalam hal-hal tertentu boleh bersumpah, dan dalam hal-hal penting, dan dengan bersumpah itu dia menghormati Allah.
Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 16. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan bagi dirinya yang mengakhiri segala bantahan. Perhatikan, manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Jadi begitu kita bersumpah, sebenarnya kita lagi menjunjung atau menghormati Allah. Yang dilarang adalah bersumpah. Ya, jadi yang dilarang adalah bersumpah secara sembarangan untuk hal-hal yang tidak penting. Ini tetap salah, sekalipun hal yang dikatakan itu merupakan kebenaran. Hal ini ditekankan lagi secara lebih khusus dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, berasal dari si jahat. Jadi kita tidak boleh bersumpah secara sembarangan untuk hal-hal yang tidak penting. Paham sampai di sini? Jadi hukum ketiga melarang bersumpah secara sembarangan. Ini orang ini kan kadang-kadang kalau ada urusan tanah begini nih, ini sumpah dong banyak keluar. Ini sumpah yang tidak resmi dong kasih keluar. Dan itu sumpah demi dong pun dewa sendiri. Ini melanggar hukum yang ketiga ini. Ya. Bahkan orang Kristen juga yang bersumpah dengan menyebut nama Allah lain. Ini jelas adalah pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Itu orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan tetapi melanggar firman Tuhan. Ya. Karena itu silakan bersumpah dalam hal-hal tertentu, hal-hal penting. Tapi jangan dalam hal-hal sehari-hari. Kelereng hilang sakit harus bersumpah. Itu sering boleh itu. Ya. Kelereng hilang bersumpah. Uang 1.000 hilang bersumpah. Ya boleh bersumpah kalau gara-gara uang 1.000 kamu mau dibunuh. Boleh bersumpah, silakan bersumpah. Tapi kalau orang hanya bilang, lu yang ambil uang, sumpah beta soalnya ambil, sumpah. Demi Allah beta soalnya ambil. Nah, itu pelanggaran, ya, tidak boleh. Lebih baik jika ya, hendak katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Yang keempat, penyebutan nama Allah dengan sembarang atau sia-sia. Ya. Contoh pelanggaran yang keempat adalah penyebutan nama Allah dengan sembarang atau sia-sia atau tidak hormat. Jamison, Fason, and Brown mengatakan, untuk selanjutnya semua seruan yang enteng dan referensinya yang tidak berguna pada makhluk ilahi adalah atau Allah harus dihindari. Ya, jadi seruan yang enteng tidak boleh. Matthew Henry mengatakan seperti ini. Ketika menggunakan nama Allah dengan sia-sia, dengan menggunakan nama Allah dengan enteng dan dengan sembarangan, dan tanpa hormat apapun pada arti atau pengertiannya yang dahsyat, penyekuleran atau sikap tidak hormat terhadap bentuk-bentuk kebaktian dilarang, sama seperti penyekuleran atau sikap tidak terhormat terhadap bentuk-bentuk sumpah, seperti juga penyekuleran dari hal-hal itu dengan nama Allah menyatakan dirinya sendiri, firman-Nya atau apapun lembaga-lembaganya. Pada waktu mereka diubah menjadi guna-guna dan mantra atau menjadi lelucon dan olok-olokan, maka nama Allah digunakan dengan sia-sia. Ya, main gila, omong-omong nama Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus. Lagi duduk cerita ketawa-ketawa ada Tuhan Yesus, ada Yesus. Itu jelas adalah pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Lagi kebanyakan ya teman-teman kalau lagi ketawa, aduh Yesus dipukul. Apa kaitannya Yesus dengan lu pukul saya? Sama dengan itu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, bukan dengan sia-sia, itu juga dengan tidak ada hormat sama sekali kepada Tuhan. Coba kita jalan-jalan, ada bupati lalu kita pukul, bapak, kita omong jabatan saya kotong setengah mati, apalagi omong orang punama orang lain dengar situ. Kotong lagi main gila tak pakai orang lain punama, itu saja sudah orang itu seperti tidak terhormat. Kita tidak menghormati orang itu. Nah, bagaimana dengan Allah? Jangan pikir waktu saudara omong Yesus, Tuhan Yesus tidak dengar, ada omong begitu. Jangan pikir, kok dia sudah ada di sini saja. Lalu pikir dia sudah ada di situ. Dia itu maha ada dan dia ada di mana-mana. Sekalipun di dalam gua, di tempat-tempat tersembunyi, tetap dia ada. Mungkin lagi teleponan kan, dia dengan yang mendengarkan, yang bicara lewat HP saja yang dengar itu. Tapi Tuhan ada di situ. Mungkin kita berpikir, saya sendiri, saya tidak apa-apa. Teman-teman tidak ada. Memang kami tidak tahu kalau waktu saudara buat begitu, tidak tahu. Tapi Tuhan ada di situ. Karena itu, jangan menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal atau dalam pembicaraan yang tidak berguna atau lelucon-lelucon atau mengolok-olokkan. Ya, ada olok-olok menggunakan nama Tuhan. Adam Clark. Bahkan orang-orang kafir menganggap bahwa nama-nama dari dewa-dewa mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat atau takut. Merupakan suatu yang sangat pasti kebenarannya untuk tidak mengotori nama-nama dari dewa-dewa. Menggunakan nama-nama itu seperti kita menggunakan nama-nama biasa. Tetapi untuk menjaga dengan kemurnian dan kekudusan segala sesuatu yang merupakan milik dari dewa-dewa itu. Perhatikan di sini, dewa-dewa saja itu tidak boleh omongnya namanya sembarangan. Ya, tidak boleh omong sembarangan. Itu orang-orang kafir yang memperlakukan dewa mereka, mereka tidak akan omong secara sembarangan dewa mereka. Membicarakan nama-nama dewa mereka dalam hal-hal yang lucu atau lagi guyonan atau lagi main gila. Tidak diperbolehkan. Apalagi Allah yang adalah raja semesta alam. Ya, yang adalah raja semesta alam. Kalau orang kafir itu saja memperlakukan yang Allah dalam tanda petik ya, Allah mereka dengan hormat, apalagi kita terhadap Allah yang adalah pencipta semesta dan saya dan saudara. Kalau nama mereka saja harus dihormati, nama dewa-dewa saja harus dihormati, apalagi nama Allah. Ya memang sebenarnya dewa-dewa atau Allah-Allah lain itu secara sungguh-sungguh itu tidak ada. Itu adalah Allah anggapan orang. Sebenarnya tidak ada secara eksistensinya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian masih dari Adam Clark. Apakah perlu untuk mengatakan kepada pikiran manapun yang benar-benar rohani bahwa semua seruan seperti ya Allah, Allahku, Allah yang baik, surga yang baik dan sebagainya merupakan pelanggaran positif yang resmi terhadap hukum ini. Kata-kata seruan dalam bahasa Inggris, ya ini terjemahannya dari terjemahan bahasa Inggris. Dalam kutipan di atas, khususnya yang digaris bawahi, saya terjemahkan secara hurufiah atau kata per kata. Dan itu menjadikan artinya jadi aneh sekali. Karena itu sebetulnya memang tidak diterjemahkan seperti itu. Tapi terjemahannya memang tidak ada. Kecuali kalau sekedar terjemahan astaga. Tetapi kalau diterjemahkan seperti itu maka tidak ada kesan pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Jadi perhatikan kata-kata Adam Clark di sini dikatakan bahwa
apakah perlu untuk mengatakan kepada pikiran manapun yang benar rohani bahwa semua seruan ya Allahku, Allah yang baik, surga yang baik dan sebagainya merupakan pelanggaran positif yang resmi terhadap hukum yang ketiga. Dari Biblical Illustrator mengatakan seperti ini. Kita harus membuang kebiasaan menggunakan nama yang kudus di dalam pembicaraan biasa, di mana penggunaannya tidak mempunyai sifat agamawi. Kita tidak boleh menyebut seseorang atau sesuatu yang malang atau sial atau buruk dan menyedihkan sebagai ditinggalkan oleh Allah, atau menyebut sesuatu hadiah sebagai dikirimkan oleh Allah. Jika dalam menggunakan sebutan-sebutan itu kita tidak bermaksud untuk menggunakan arti mereka sepenuhnya, dan karena itu tidak mempunyai sikap dari pikiran yang benar untuk pengucapannya. Ya, maksudnya seperti ini. Ya. Ini spidol apa ini? Permanen. Ya, maksudnya seperti ini. Ketika kita omong Tuhan itu baik, ketika omong Allah itu baik, kalau kita hanya sekedar mengatakan seperti itu, dan kita tidak menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar, kita tidak tunjukkan sepenuhnya bahwa Allah itu baik, sebenarnya kita lagi berdosa terhadap Allah. Misalnya kita mendapatkan suatu, lalu bilang, terima kasih ini Tuhan yang kirimkan. Sebenarnya waktu kita omong Tuhan yang kirimkan, seolah-olah kita lagi menyebut Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kata itu dengan tertuju kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Karena itu dengan mengatakan menerima sesuatu, puji Tuhan. Kalau saudara benar-benar tidak dengan sungguh-sungguh mengatakan memuji Tuhan, waktu saudara omong dengan puji Tuhan, sebenarnya saudara lagi berdosa dalam hal itu. Misalnya lagi ketik SMS, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Waktu omong puji Tuhan, apakah memang benar tertuju kepada Tuhan? Harus dipikirkan itu. Waktu bilang puji Tuhan baik, harusnya memang kita lagi memuji Tuhan karena Tuhan baik, makanya kita keadaannya baik. Tetapi kalau kita hanya omong bilang puji Tuhan baik, waktu ada teman, hei apa kabar? Puji Tuhan baik kakak. Waktu kita omong bilang puji Tuhan baik, kita lagi omong, kita ada tidak memberi rasa hormat kepada Tuhan? Kalau tidak, maka kita sedang melanggar hukum yang ketiga. Calvin, orang-orang tidak boleh membawa-bawa namanya dalam hal-hal yang kecil atau remeh, seperti dalam lelucon atau ejekan atau cemooh tentang dia, yang tidak bisa dilakukan tanpa menghina dan mencemarkannya. Jadi perhatikan di sini, Calvin mengatakan kita tidak boleh membawa namanya untuk hal-hal lelucon, ejekan, cemooh. Apalagi orang Islam yang sering bikin Yesus ada di tiang jemuran, lagi tergantung tapi tidak pakai celana, pakai kolor, tidak takut masuk angin. Ada begitu tuh. Sampai saya lihat videonya, lalu mereka bilang, itu ada lagunya. Lalu bilang, tergantung di tiang jemuran, pakai kolor, nggak takut masuk angin loh. Ini penghinaan sebenarnya. Ya, penghinaan yang dilakukan atau pelanggaran terhadap hukum ini juga karena menggunakan nama Tuhan untuk sebuah ejekan, ya, untuk sebuah ejekan. Atau bisa juga kita mengejek orang. Sebenarnya orang itu peminum mabuk sampai apa, hamba Tuhan yang luar biasa lewat. Waktu kita omong begitu sebenarnya kita lagi menggunakan nama Tuhan secara sembarangan karena kita bilang hamba Tuhan. Sedangkan dia baru pulang, ada miring-miring di jalan, ada khotbah keliling di jalan, padahal khotbahnya ya itu khotbah bahasa-bahasa yang tidak benar begitu, omong-omong kotor di situ. Lalu kita bilang hamba Tuhan lewat. Nah, omong bilang pendeta lewat, tapi tujuan kita mau menghina dia, sebenarnya itu sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Karena pendeta itu jabatan bagi seorang pendeta. Kalau pengertiannya bahwa dia adalah hamba Tuhan, pendeta dalam pengertian adalah hamba Tuhan, kita melanggar
hukum yang ketiga, yaitu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi kalau pendeta dalam pengertian orang-orang yang lain yang tidak mengenal bahwa pendeta itu adalah hamba Tuhan, tidak menjadi soal. Tetapi kalau kita tahu bahwa pendeta itu adalah hamba Tuhan, dan kita bilang, Pak Pendeta lewat. Tapi waktu kita ngomong begitu, apakah dengan rasa hormat kepada Tuhan atau tidak? Jelas itu adalah pelanggaran jika tidak. Lalu kemudian misalnya, ya, kita menggunakan nama Tuhan dalam lelucon atau ejekan atau cemooh tentang dia. Misalnya, pertama, seruan-seruan kebiasaan menggunakan nama Tuhan seperti Masya Allah, aduh Allah, ya Tuhan, oh Allah, dan sebagainya, yang sangat sering dilakukan bahkan juga oleh orang-orang Kristen, juga merupakan pelanggaran terhadap hukum ketiga ini. Lihat sesuatu, ya Allah, ya Tuhan, ya. Kalau kata-kata itu sebenarnya tidak lagi ditujukan kepada Tuhan benar-benar, itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum yang ketiga ini. Karena itu, hati-hatilah dalam pembicaraan setiap hari-hari kita, supaya kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya tidak tahu ya, menurut teman-teman, apakah nama Tuhan di dalam nama-nama misalnya Usneno, ya, Usafu, Usneno misalnya disebut oleh orang Timur, ya, orang Saw bilang Deo. Apakah waktu kita menggunakan nama-nama seperti itu sudah pelanggaran dalam hukum ketiga ini? Termasuk, ya. Bahasa Inggris saja bisa ya. Termasuk apalagi. Karena ini ditujukan kepada Allah yang benar. Karena itu waktu saudara bilang Usneno, ingat itu pelanggaran itu, ya. Bapak Yesus, itu salah, itu kalimatnya sudah salah, omong lagi sembarangan. Yesus itu bukan Bapak itu bukan Yesus. Karena dia bilang Papa Yesus. Saya pun teman dulu, teman persekutuan, kalau dia ketik selalu ada Bapak Yesus. Selalu dia omong Bapak Yesus. Tapi pertanyaan kita, Yesus adalah Bapak? Atau Bapak adalah Yesus? Tidak. Karena itu bukan Bapak Yesus. Tapi omongnya lagi sembarangan. Setiap SMS ada. Memangnya lu waktu kirim SMS itu, bahkan orang ada dibikin di SMS itu adalah ada dengan tulisan tertentu begitu, ada kalimat tertentu, dan kalimatnya bisa ada kalimat yang menyangkut nama Tuhan. Dan setiap kali dia kirim SMS, itu nama disertakan. Waktu dia kirim SMS 10, sebenarnya dia satu hari melanggar firman Tuhan 10 kali. Hukum yang ketiga itu. Dan juga supaya dia tidak melanggar, harusnya waktu dia kirim benar-benar dia ada pikir ini SMS dan ada hatinya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Jika tidak, sebenarnya itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Dalam bahasa Inggris, hal seperti ini juga sering terjadi, ya. Hal seperti ini juga sangat sering dilakukan, misalnya dengan kata-kata oh my God, my Lord, Jesus Christ, for Christ, dan sebagainya. Jadi perhatikan di sini kata-kata oh my God. Oh, foto bilang, Inggris dulu sedikit. Waktu lu mau Inggris, hati-hati bro. Ya, hati-hati, ingat. Ya. Kau nyanyi, bless the Lord of my soul. Kau nyanyi begitu, benar-benar tidak. Kalau tidak, hati-hati. Saya tidak tahu kata-kata, mangkali saya hanya tahu Lord-nya saja di situ, tapi jelas waktu penyebutan Lord di situ benar-benar tidak ada tujuannya menyembah Yesus atau menyembah Allah, gitu. Tertuju kepada Allah yang benar atau tidak. Mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki, sebetulnya bukan dosa, asal kita betul-betul memaksudkan hal itu. Tetapi kalau kita mengucapkannya hanya sebagai basa-basi, maka itu juga termasuk menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ya, waktu pelayanan itu kan biasanya ada orang yang alergis sekali ya. Mudah-mudahan pelayanan berhasil.
Orang kan ada yang sensitif sekali. Jangan mengandalkan kekuatan. Kalau Tuhan menghendaki. Waktu lu ngomong begitu, apakah lu memang benar ada omong kepada Tuhan? Ada rasa memang benar-benar omong itu tertuju kepada Tuhan atau tidak? Jadi jika Tuhan menghendaki, kalau kita membicarakan hal itu dengan tidak tertuju kepada Tuhan, jelas bahwa itu adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga. Contoh berikut, menggunakan nama Tuhan untuk lelucon atau percakapan yang tidak ada guna. Contoh, ini sebenarnya cerita ya. Cerita di sebuah gereja. Ada sebuah gereja yang mengeluarkan warta gerejanya berisikan lelucon yang berjudul Kuda Kristen. Kuda Kristen. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ada sebuah gereja yang mempunyai seekor kuda. Dan kuda ini adalah kuda Kristen. Kuda itu disebut kuda Kristen karena ia dilatih untuk berjalan kalau mendengar kata puji Tuhan. Dan berhenti kalau ia mendengar kata haleluya. Suatu hari seorang pendeta tamu yang adalah pendeta dari gereja Pentakosta menaiki kuda tersebut. Kuda itu setelah diajar tentang kata sandi, ya, kata sandi yang diperlukan untuk menjalankan dan menghentikan kuda itu. Kata sandinya apa kalau mau jalan tadi apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau berhenti apa? Haleluya. Ya. Setelah dia belajar itu, dia lalu berkata puji Tuhan. Dia naik ke atas kuda dan lalu berkata puji Tuhan. Dan kuda itu mulai berjalan. Ia berkata lagi, puji Tuhan. Oh, kudanya berjalan. Berkali-kali dan kuda itu berlari makin lama makin cepat. Tiba-tiba pendeta itu melihat bahwa di depannya ada sebuah sungai. Ia menjadi panik sehingga dia lupa kata sandi untuk menghentikan kudanya. Oh, bahaya ini ya. Kudanya pakai kata sandi ini. Ia lalu memejamkan matanya dan berdoa. Tuhan tolong hentikan kuda ini. Haleluya, amin. Kuda itu mendengar kata-kata haleluya dalam doa pendeta itu dan berhenti persis di tepi sungai. Pendeta itu membuka matanya dan melihat kuda itu berhenti persis di tepi sungai. Dan ia lalu berseru, puji Tuhan. Akhirnya mereka masuk sama. Mereka masuk sama-sama. Ya, dia tujuannya puji Tuhan selamat, tapi kata sandi untuk kudanya ini. Akhirnya mereka masuk Sungai. sama-sama, ya, masuk sama-sama kuda bersama pendetanya. Puji Tuhan buyar ke dalam air. Boleh jadi cerita, boleh ini cerita sangat lucu ya, tetapi apa manfaatnya? Sedikit pun tidak ada. Dan karena itu ini termasuk cerita yang menggunakan nama Allah secara sembarangan. Karena itu jangan menceritakan cerita-cerita seperti ini, kecuali kalau saudara sedang mengajar tentang hukum yang ketiga. Jadi kalau mengajar hukum yang ketiga boleh. Kalau lagi cerita jangan. Ini tidak boleh digunakan di cerita. Kalau digunakan di cerita tidak lagi membahas hukum yang ketiga. Sebenarnya saudara berdosa. Karena itu jangan hafal itu cerita. Kalau tidak untuk mengajar 10 hukum yang ketiga. Ya. Beta lihat pasti sudah ada yang nanti orang hafal. Ini mau cerita. Ini sebenarnya merencanakan pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Kecuali lagi memang kita lagi berbicara tentang pelanggaran terhadap hukum ketiga, boleh dipakai. Yang berikut, mengatakan haleluya puji Tuhan sekedar sebagai suatu kebiasaan sehingga hanya keluar dari mulut. Tetapi hatinya betul-betul memuji Tuhan, tanpa hatinya betul-betul memuji Tuhan. Jadi kita omong puji Tuhan, haleluya, tapi kita tidak sungguh-sungguh omong kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mengatakan hal itu. Yang hati-hati ya, yang sering kata haleluya, 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 haleluya. Ada di satu gereja lagi lalu jemaatnya sambar bilang haleluya, lalu dia angkat lagi haleluya, lalu jemaatnya angkat sampai berkali-kali itu. Ya, ada. Pendetanya pakai kacamata lagi ya. Kacamata Ray-Ban dan omong haleluya, haleluya, haleluya. Persoalannya omong haleluya itu tidak salah di situ, tapi apakah benar wah kau sedang mengajak orang puji Tuhan atau tidak? Kalau tidak, pelanggaran terhadap hukum yang
ketiga ini. Saya menambahkan poin yang kelima bagi kita, nanti poin keenam dan seterusnya kita lanjutkan di minggu depan. Berbakti atau beribadah pasti ada penyebutan nama Tuhan di dalamnya secara tidak serius atau tidak hormat. Waktu kita beribadah lalu lagi kita menyanyi, bilang tadi lagu-lagunya apa? Lagu pertama tadi apa? Kau hiasi kehidupan. Waktu kau hiasi kehidupanku, kira-kira lagi tertuju kepada Tuhan yang menghiasi kehidupan saudara atau tidak? Kalau tidak, ini sedang berdosa terhadap atau sedang melanggar hukum yang ketiga. Ya. Henry mengatakan hukum ketiga menyebut cara dari ibadah atau kebaktian kita supaya itu dilakukan dengan seluruh rasa hormat atau takut dan serius yang dimungkinkan. Ya. Jadi harus dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Renungkan, kalau saudara berbakti, apakah saudara betul-betul ada rasa hormat atau takut Tuhan atau rindu kepada Tuhan? Dan keseriusan dalam kebaktian atau tidak? Kalau saudara datang ibadah dan tidak rindu kepada Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya saudara lagi berdosa. Saudara menyanyi, saudara datang ibadah tapi tidak sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan di sini, saudara sedang melanggar hukum yang ketiga. Sampai di sini pelajaran kita.